Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Novia Putri Wahyuni, NIM 962023, berasal dari jurusan akuntansi di 3 perbankan dan keuangan. Saya di sini ingin bersama-sama dengan kalian semua belajar apa saja fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel 2019. Pertama-tama kita akan menerapkan rumus dan fungsi dari Microsoft Excel. Kita akan mempelajari operasi rumus dasar sebagai pembukaan dalam pembelajaran ini. Kemudian di sini menunjukkan ada berbagai nama atau kegunaan dari salah satu bagian Microsoft Excel 2019. Di sini saya sudah membuka Microsoft Excel yang saya punya, dan ini sudah 2019. Kemudian data-datanya juga sudah ada untuk dianalisis memakai rumus-rumus dasar dari rangkuman ini. Dan kita akan lihat ini termasuk bagian di sebelah mana dan apakah ada di Microsoft Excel 2019. Ada teman-teman, ini ada di Microsoft 2019. Dan ini sudah ada, tampak ya, ini muncul di bagian atas nih, di bagian lembar kerja awal sudah ada. Dan di sini adalah functions-nya. Ini kita dapat lihat di sini functions-nya. Kemudian di sini adalah cancel, enter, and insert function icons. Kemudian di sini ada formula entry. Di sini ada collapse or expand. Pertama-tama kita akan membahas tentang functions. Dari ujung sebelah kiri dulu kita akan bahas, yaitu functions. Di sini functions ini adalah memberikan suatu keterangan dari suatu sel. Jadi misalkan kita pencet sel yang kosong tanpa ada apapun, itu dia akan menghasilkan ini. B2, A2, C2. Jadi dia akan menghasilkan nama kolom saja. Kemudian, kenapa sih di sini kok tulisannya sum? Sedangkan di sini tuh nggak ada tulisannya sum sama sekali. Kita coba teman-teman. Kita akan menggunakan rumus dulu untuk bisa menghasilkan sum di functions ini. Gimana sih caranya? Jadi, kita pertama klik dulu, ini kita hapus dulu. Kita klik kolom yang ingin kita masukkan rumus. Kita klik FX atau Insert Function Icons. Kemudian kita klik fungsi atau functions mana yang mau kita gunakan. Misalkan kita ingin menjumlahkan suatu pendapatan. Itu kan kita menggunakan sum. Kita menggunakan sum, kita klik OK. Terus kita pilih angka pertama atau nomor pertama atau jumlah atau pendapatan pertama yang kita jumlahkan satu dengan yang lainnya. Kita klik 110 misalkan. Kita klik punya Novi di bulan Januari 110. Kemudian di nomor kedua kita klik punya Pras di bulan Januari 200. Kemudian kita klik nomor 3 punya Lulu di bulan Januari 300. Kemudian kita klik nomor 4 Kila punya Kila pendapatannya di bulan Januari 220. Kemudian karena ini hanya ada 4 nama dan 4 pendapatan, maka kita akan menggunakan nomor kolom 4 saja. Jadi cuma sampai nomor 4 saja. Kemudian di sini tulisannya sudah ada 830. Ini adalah total keseluruhan dari sel-sel yang sudah kita ingin dijumlahkan. Ini adalah total akhirnya 830. Dan di sini kita lihat totalnya sama 830. Karena memang metode atau cara yang digunakan juga sama. Oke, kita klik OK. Dan dia maka akan muncul dia seperti ini. Tapi kok di sini belum ada gitu, sumnya kok bisa nggak ada, gitu kan? Kita klik saja, maka dia akan menghasilkan sum. Jadi mungkin di sini itu memberitahu kita bahwa apakah ada rumus yang kita pakai di sel tersebut. Kan kalau seperti ini kita nggak tahu nih rumus apa yang kita pakai kan. Rumus misalnya kita average atau misalkan max atau min kita nggak tahu, atau if kita nggak tahu kan. Ini hasilnya dari mana? Berapa, ini pakai rumus apa, pakai pengurangan atau perkalian, kita nggak tahu. Dan ketika kita tekan 2 kali di sel ini, dia terkeluar rumusnya. Sum, di sini ada sum, di sini ada keterangan atau formula entry-nya, number 1, number 2, number 3, number 4. Dan di sini ada nama selnya atau format selnya. Ada
C8, C8, Novi, benar. Kemudian ada C9, C9, Pras, benar. Mau ada C10, C10, Lulu, benar. Ada C11, C11, Gila, benar. Dan ini menunjukkan keterangan atau sel mana yang kita jumlahkan. Kemudian ini sum ini adalah rumusnya. Kemudian di sini ada juga cancel enter. Nah, ini buat apa sih? Gitu kan. Kita nggak tahu kegunaannya apa masih. Kemudian kita coba. Kita enter dulu. Pas 30. Kita coba. Kita klik 2 kali lagi. Kemudian klik itu kita klik enter misalnya. Kita klik enter. Klik tanda centang ada di sini. Namanya adalah enter. Lihat ada tulisannya ya, enter. Kemudian kita klik. Maka dia akan terjumlahkan. Jadi itu sama saja seperti enter yang ada di keyboard kalian. Hanya saja dia terdapat di atas bagian atas dari lembar kerja ini. Jadi misalkan ada keyboard enter kalian itu tidak dapat berguna dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik, kalian bisa langsung aja menekan atau mengklik tanda centang di atas ini. Kemudian cancel. Cancel itu artinya kita tidak jadi mengubah. Jadi misalkan kita klik 2 kali seperti ini kan. 2 kali seperti ini. Terus kita misalkan ubah 10. Terus kita klik X. Padahal tadi D11 nih teman-teman. Kita jadikan jadinya D10. Padahal ini sampainya itu sampai Gila. D11. Jumlahkannya kita sampai sini. 195. Tapi kita ubah. Cuma hanya sampai Lulu. D10. Menjadi 1 sampai 180 aja. Kemudian kita klik X. Apa yang terjadi? Tetap. Dia berubah. Dia akan tetap. Maksudnya dia akan membatalkan perubahan yang tadi kita buat gitu. Jadi yang tadinya D10, kita jadinya D11, kita ubah ke D10 terus kita cancel, dia tetap akan menjadi D11 karena kita cancel, kita batalkan pengubahan itu. Collapse or expand, kita nggak tahu nih ini apa sih gunanya. Kita tekan dulu, kita coba. Formula bar, ternyata ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil. Jadi misalkan kita tulis ini F. Nih, di sini muncul. Jadi misalkan di sel ini kan terlalu kecil atau terlalu kecil untuk mengetik gitu kan. Kalian bisa langsung aja ketik di sini. Kalian bisa klik saya cinta Indonesia. Begini. Saya cinta Indonesia. Nah, di sini hanya terlihat Indonesianya saja karena selnya itu cukup kecil ya kan teman-teman. Tapi di sini terlihat semuanya gitu. Nah, coba kita lebih panjang lagi. Kita buat kalimat lebih panjang. Saya cinta Indonesia. Saya orang Indonesia. Dan berbahasa Indonesia. Kita enter. Nah, di sini seharusnya adalah saya cinta Indonesia, saya orang Indonesia dan berbahasa Indonesia. Tapi di sini tidak terlihat dan berbahasa Indonesia itu tidak terlihat. Hanya sampai Indonesia, hanya sampai Indonesianya saja. Jadi sia dan berbahasa Indonesia tidak terlihat. Kenapa? Karena dia tertutupi dengan sel baru yang udah ada namanya ini. Misalkan kita kosongkan ini, misalkan dia terlihat, tapi jika kita ingin menulis misalkan saya lelah, dia akan terlindungi karena dia tertumpuk dengan kalimat baru dan kita dapat mengetahui panjang tidaknya kalimat ini ketika kita klik selnya, kita lihat di formula entry-nya. Ternyata kalimatnya lebih panjang daripada yang kita kira. Di sini kan hanya sampai saya orang Indonesia. Ternyata di formula entry ini lebih panjang sekitar ada 1 kalimat gitu kan. Ada sekitar 2 kata. Dan itu tertutupi oleh saya lelah. Begitu. Dan ketika kita panjangkan gitu kan. Terlihat, cuman yang sel di bawah ini jadinya lebih besar juga gitu. Nah, terus jadi cara kita mengetahui panjang tidaknya kalimat yang berada di sel tersebut adalah dengan melihatnya dari formula entry ini. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan pemakaian penjumlahan.
Di sini sebagai contohnya dia menggunakan tanda plus. Dia menggunakan tanda plus, kita hapus dulu ini. Kita menggunakan tanda plus. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, ada cara yang lebih singkat, yang lebih gampang memudahkan kalian untuk menghitung jumlah yang lebih banyak misalkan. Ini kan cuma 4 ya. Cuma 4 ini cukup gampang itu jumlahkan pakai pertambahan atau penjumlahan dengan tanda tambah seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian memiliki data hampir sampai 100 misalkan, kalian harus menjumlahkan pendapatan 100 orang dari atas sampai bawah, itu cukup sulit atau cukup ribet untuk mengklik satu persatu satu sel, kita tambahkan satu sel, kita tambah satu sel, seperti itu. Tapi kita akan coba dulu ya teman-teman memakai sama seperti apa yang dicontohkan di materi ini. Kita sama dengan, kita klik di sini C8. Di sini saya juga C8, kita klik, terus kita beri tanda tambah. Kita klik C9, di sini terlihat di formula entry-nya, kita klik C9, kemudian kita klik C10, kita klik tanda tambah dulu, kita klik C10, kemudian kita klik lagi C11, tapi jangan lupa untuk menambahkan tanda tambah sebelum C11. Ini sudah sama ya teman-teman, sudah sama seperti yang dicontoh. C8 berwarna biru, C9 berwarna merah, C10 berwarna ungu, C11 berwarna hijau. Dan ini semua sudah terblok dengan baik. Di sini juga sudah ada formula entry-nya. Kita kecilkan dahulu. Sudah ada formula entry-nya di sini. Memakai di sini lain ya. Kita tidak menggunakan rumus sum, kita cuman seperti manual, kita manual. Tidak menggunakan rumus dulu. Kita klik enter nih. Apa yang terjadi kira-kira? Penjumlahannya ini adalah total dari keseluruhan pendapatan 4 pendapatan orang atau pekerja yang sudah kita jumlahkan menjadi 830. Total keseluruhan dari pendapatan mereka di bulan Januari. Kemudian gimana sih kalau kita mau mempersingkat? Kalau begini rasanya kan capek ya, satu persatu sel itu diklik, itu kan, diklik terus ditambah lagi, gimana gitu kan? Gimana untuk mempersingkat hal itu? Kita pakai rumus. Jadi Excel memiliki banyak berbagai rumus. Ada sum, ada average, ada max, ada min, ada if, ada pokoknya banyak banget Excel itu ada banyak rumusnya untuk mempersingkat pekerjaan kalian. Nah, kita pakai sum karena kita ingin menjumlahkan atau kita ingin mencari total dari keseluruhan pendapatan pekerja di bulan Januari atau setiap bulannya kita ingin mencari. Kemudian kita menggunakan rumus sum. Sum adalah rumus penjumlahan. Di sini sudah langsung terlihat sum. Kita tekan 2 kali. Kemudian kita blok saja. Kita blok atau kita blok. Kita klik dari atas, kita geser ke bawah. Kemudian sampai C11. Kemudian kita klik enter. Hasilnya sama. Total yang tadi kita secara manual sampai memakai rumus hasilnya sama. Karena memang perbedaannya adalah memakai rumus dan tidak, itu saja. Jadi, jika kalian memiliki misal data yang lebih dari 100 atau memiliki data sekitar 20 saja, itu sudah sedikit menyulitkan untuk memakai manual ya. Jadi, lebih baik untuk menggunakan sum. Kemudian, tidak ada bedanya. Terus di sini kan juga tadi kita bisa memakai rumus di sini ya, di bagian mana tadi ini? Kita lihat tadi di sini. Di formula entry sama function sejenis kita juga bisa pakai kan. Cuman itu lebih sulit bukannya? Kayak lebih ribet gitu aja. Kayak dibanding. Jadi urutan kesulitannya itu adalah urutan keribetannya atau urutan ribetnya itu adalah memakai yang di sini itu yang urutan terakhir. Ini urutan pertama ini memakai di sini tuh urutan pertama ribetnya minta ampun. Kemudian yang manual juga lumayan ribet. Ya, karena harus satu-satu ditekan selnya, harus satu-satu juga kasih tombol tambah atau tanda tambah. Dan yang paling mudah itu adalah menggunakan rumus. Dan jika kalian tidak tahu rumusnya, mari kita belajar sama-sama di sini. Kemudian, tidak hanya tanda tambah, kita juga bisa mengurangkan, membagi, atau mengkalikan.
mengalihkan pendapatan-pendapatan mereka. Misalkan kita ingin di sini saya sudah menyediakan untuk sebuah data untuk dikurangkan, dikalikan, ataupun dibagi. Atau kita pakai tanda tambah dulu ya, kita gunakan penjumlahan. Karena ini hanya 2 sel, jadi cukup gampang. Kita hanya menggunakan tanda mungkin manual saja. 310 kita tambahkan ke B19 2000. Ini rumusnya teman-teman, udah sama seperti yang di contoh di dalam rangkuman, hanya saja berbeda huruf, karena berbeda peletakannya. Saya di B, sedangkan di contoh adalah di N. Kemudian, di sini ketika kita enter, itu dia akan menghasilkan jumlah dari, atau penambahan dari kedua pendapatan ini. Misalkan kita enter, hasilnya adalah 22,310. Ya kan, ini dijumlahkan, ini memakai cara manual, ini dijumlahkan antara 2 sel. Kemudian kita memakai pengurangan, kita kurangkan ini kurang dengan yang sel bawah. Apakah yang terjadi? Kita enter, hasilnya pasti minus ya, karena kan 310 itu lebih kecil daripada 22.000. Kita coba, pasti hasilnya minus. Tuh, hasilnya adalah minus 21,690. Nah, gimana caranya supaya nggak minus? Kita balik. Jadi yang tadinya 27 di depan, kita balik jadi di belakang. Kita kurangkan di sini dulu. Kita tekan ini, dan kita enter. Jadinya 21,690, tidak ada minusnya. Hasilnya sama. Cuman yang tadinya ada minusnya, sekarang tidak ada. Yang tadi ada negatifnya sekarang tidak ada. Karena dia dibalik, yang besar dulu baru yang kecil. Kemudian, kita menggunakan tanda bagi. Tanda bagi itu tanda garis miring ya. Untuk di keyboard, tanda garis miring bukan tanda bagi yang kayak di handphone atau di kalkulator atau di matematika. Kita pakai yang tanda miring. Yang ada di bagian keyboard kalian. Tanda miring, kemudian kita klik sel kedua yang ingin kita bagi bersama dengan sel pertama, kita klik, kemudian kita klik enter. Tidak ada negatif, tidak ada negatif di depan jumlah, yang artinya ya ini sudah benar. Kemudian di sini hasilnya adalah 70,97. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan tanda kali. Tanda kali juga tidak seperti X yang ada di handphone, kalkulator, atau penulisan dalam matematika. Jadi kalau dalam laptop atau dalam komputer kalian atau dalam keyboard kalian itu tuh berbeda. Jadi kita memakai bintang, tanda bintang. Jadi kita ketikkan dulu sama dengan, kita klik 310, kita kalikan dengan 22.000. Apakah yang terjadi dan berapakah hasilnya? Kita enter. 6.820.000. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dari 310 dikalikan dengan 22.000. Adalah 6.820.000. Dan di sini operator ada di rangkuman tertulis operator terdaftar sebagai berikut. Menambahkan, ketik N7 plus N8 lalu tekan enter. Ini sudah, kita line N, karena kita B, jadi kita adalah ketik B17 dan B19, lalu klik enter. Kemudian mengurangi, ketik sama dengan M7 dikurang N8, lalu tekan enter. Kita sudah coba juga tadi, kita tekan B17 dikurang dengan B19, lalu klik enter, dan tadi sudah ada hasilnya. Kemudian kita perkalian, ketik N7 dikali N8 atau N7 bintang N8 atau disebut dengan perkalian. Lalu tekan klik atau lalu tekan enter. Kemudian kita tadi sudah coba. Ini kita sudah coba tadi di sini. B17 dikali B19, klik enter, hasilnya adalah 6.820.000. Kemudian membagi atau dibagi, kita ketik N7 dibagi atau tanda miring N8, lalu klik enter.
kita tulis di sini karena kita di dalam B, jadi bukan N, kita adalah B. Jadi B17 dibagi B20 sama dengan, jadi kita kebalik ya, jadi sama dengan B17 dibagi B20, lalu klik enter, dan hasilnya akan muncul dengan sendirinya di sel yang sudah kalian berikan atau kalian menempatkan jumlah tersebut. Misalkan ini totalnya ada di B20, berarti kalian meletakkan jumlahnya di B20. Kemudian selanjutnya adalah urutan evaluasi. Ada urutan operasi ketat yang harus dipatuhi saat membuat rumus dan fungsi. Urutan dasarnya adalah sebagai berikut. Ini karena kan kita Microsoft Excel ini dalam bahasa Inggris, jadi kita beralih ke rangkuman yang berbahasa Inggris. Tadi itu adalah rangkuman yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini kita pindah ke dalam bahasa Inggris. Di sini adalah komponen-komponen yang digunakan dalam Microsoft Excel. Itu ada brackets itu brackets itu tanda kurung. Brackets tanda kurung. Kemudian ada percentage, itu ada persen atau presentasi, ada persen. Kemudian ada eksponen. Eksponen itu adalah eksponen. Jadi bahasa Indonesia adalah eksponen juga. Kemudian ada division atau tanda miring atau divisi. Kemudian ada perkalian atau multiplication. Kemudian ada addition atau penjumlahan atau tanda tambah. Kemudian ada subtraction, ada ada pengurangan atau minus. Jadi ini merupakan urutan evaluasi, rumus dan fungsi yang harus dipatuhi dalam Microsoft Excel 2019. Selanjutnya kita akan mencoba ini. Jadi di tip ini ada sebuah kalimat, gunakan rumusnya sama dengan C7 dikali E7 ditambah G7 dikurang F22 di sel pada lembar kerja kalkulasi dasar untuk menguji rumus ini. Kita akan coba, karena ini kita harus menguji rumus ini ya. Kita harus menguji rumus ini. Kita memakai data-data yang ada di sini aja, kita nggak usah pakai buka baru lagi, karena kita udah punya data-data yang ada. Kemudian kita gunakan rumusnya dikali dulu ditambah bisa dikurang. Oke, kita coba teman-teman. Sama dengan misalkan kita Januari 110 ini kita ingin menghitung pendapatan Novi ya. Kita di sini kita klik C8, kemudian dikali atau tanda bintang dikali D8, kemudian ditambah dengan E8. Ya. Kemudian kita kurangkan dengan tadi ini 6,820. Ini kita coba-coba saja ya teman-teman. Ini emang nggak ada nyambungnya, tapi kita coba apakah bisa. Kita coba, kita kurang 6,820 di B20. Kita klik enter. Apa yang terjadi? Apakah bisa? Ataukah ada error? Ataukah rumus ini tidak bisa diuji dalam Microsoft Excel? Kita coba, kita klik enter, yaitu C8 dikali D8 ditambah E8 dikurang B20. Kita klik enter. Hasilnya adalah minus 681,160. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dari rumus yang ada di tip tersebut. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan peningkatan atau penurunan persentase. Jadi di sini adalah maksudnya kita bisa langsung mengetik seperti ini. Langsung bisa misalnya 8,24% kita bulatkan menjadi 8%. Kita bisa aja langsung mencet begini. Jadi 8%. Seperti itu. Tapi bisa juga seperti yang tadi, yaitu 8. Kita klik di sini percentage dan hasilnya seperti ini. Bisa juga seperti itu. Jadi dia bisa manual dikasih persen, bisa manual langsung dikasih persen, atau pakai percentage yang ada di sini juga bisa. Selanjutnya, persentase meningkat.
Jadi ini adalah tabel baru. Kita klik aja kali ya, kita buat baru. Product price, price increase, sama new product price. Ya, ini sudah saya ketikkan keterangannya, sudah saya tuliskan keterangan-keterangannya yang berada di atas, bagian atas. Lalu kita langsung masukkan aja di sini 100, di sini 7%. Seperti ini. Kemudian kita new product price-nya kita menggunakan rumus H5 dikali 1 dikali buka kurung 1 ditambah I5 tutup kurung. Jadi kita coba sama dengan di sini saya memakai B, jadinya B13. B13 dikalikan buka kurung 1 ditambah di sini I5, berarti di tempat saya adalah C13. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita langsung tekan enter. Dan hasilnya adalah 107. Ini produk price-nya. Selanjutnya adalah penurunan persentase. Di sini dia ada tambahan ya, tambahan produk price. Ini kita 132. Di sini 30%. Di sininya 15%. 56, 45, 20%. Sudah seperti ini dan sama seperti apa yang di rangkuman. Kemudian kita langsung memakai rumus seperti yang ini tadi. Rumusnya sama, cuman ini dia diganti minus. Bukan plus lagi atau bukan tambah lagi, tapi ganti kurang atau minus. Kita coba aja sama dengan B14 dikali buka kurung 1 dikurang C14 tutup kurung sama dengan 92,4. Kemudian kita ulangi hal yang sama atau rumus yang sama ke kolom ketiga. Kita klik B15 dikali buka kurung 1 dikurang C15 tutup kurung enter sama dengan 47,6 sama seperti new sell price yang ada di contoh. Kemudian ulangi rumus yang sama lagi untuk ketiga kalinya, yaitu B16 dikalikan dengan buka kurung 1 dikurang C16 kurung enter 36. Hasil yang sama juga. Ini adalah untuk melihat penurunan persentase. Yang ini, sedangkan yang ini adalah untuk melihat tadi persentasenya yang meningkat. Seperti itu. Selanjutnya, hal yang kita akan pelajari adalah mendapatkan hasil menggunakan bilas status. Year, season, ini saya tidak tidak menuliskan semuanya karena saya pikir cukup sampai sini saja. Kita blok cases sold dari G3 sampai dengan G10. Blok, setelah kita blok, kita gunakan ini. Di sini ada sum, average, count, percent total, dan total sum. Tapi tidak ada maksimum dan minimum. Jadi di sini itu di punya saya tidak ada seperti yang di sini ya. Jadi punya saya adanya itu sum, average, count, total, running total untuk minimum dan maksimum. Saya kurang paham di bagian sini karena mungkin tata caranya kurang. Saya akan lewati dulu ini karena saya kurang paham. Kemudian kita akan beralih ke selanjutnya, yaitu adalah menggunakan function library.
Jadi di sini adalah kita akan membuka function library. Ada di bagian formulas di bagian atas. Kemudian kita klik function libraries. Mana ya? Oh, ini more functions, terus kita klik statistical. Kemudian kita cari di sini adalah counter. Cari ke bawah, ini dia. Sudah dapat counter value 1 and value 2. Setelah itu kita langsung klik aja kali ya. Kita klik ini counter. Kemudian value 1. Kalau kita pilih value satunya itu apa, kita pilih aja value satunya adalah 74250, value 2-nya adalah 756250, kemudian value 3-nya adalah 76250, value 4-nya adalah 77250. Dan di sini tertulis 4 sama dengan 4. Kalau misalnya kita hapus 3, kita hapus lagi 2, kita hapus 1. Ini adalah menghitung jumlah kolom yang terisi. Kemudian kita coba di kolom baru saja. Di sini misalkan kita buka lagi yang tadi, seperti yang tadi. Kita buka counter. Kemudian kita klik, kita blok dari 165 betul. Yang kedua dari sini ke sini betul, dan yang ketiga dari sini ke sini. Ada 24 kolom yang sudah kemudian kita klik oke. Jadi ini tuh buat apa sih gitu kan? Pasti kan bingung nih buat apa. Coba kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi counter tadi adalah untuk menghitung jumlah kolom, jumlah baris atau kolom. Jadi misalkan kalian ingin menaruh nomor, misalkan, atau enggak kalian disuruh bos kalian untuk menghitung ada berapa itu masyarakat di situ, ada berapa pekerja yang baru masuk gitu, ada berapa mahasiswa baru. Nah, kan kalian tidak mungkin tuh menghitung satu-satu dari misalkan ada 100 orang, sekarang itu dari atas satu persatu, apa nggak langsung juling gitu kan mata kalian, langsung kayak bingung gitu, yang mana tadi aku berhenti di mana, kalau dipanggil orang langsung hilang hitungannya. Nah, sedangkan di Excel ini tidak semuanya itu berurutan. Jadi misalkan seperti ini. Ini keterangannya ada di A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, dan H2. Sedangkan seharusnya kita sudah menaruh nama pekerja itu di sini, pas di 1, jadi kita dapat menghitung. Tapi kita perlu buat keterangan dulu untuk mengetahui ini tuh apa, ini siapa, berapa pendapatannya, begitu kan? Berarti kita harus membuat keterangan. Dan otomatis kita nggak sesuai dengan apa yang ada di nomor ini. Jadi misalkan di sini, saya kira di sini ada 10 orang, karena saya dari sini ada 10 orang. Padahal sesungguhnya ini cuma ada sekitar, kita hitung pakai counter, sini kita taruh di sini, kita hitung pakai counter, padahal ini bukan 10 orang tuh, tapi 8 orang, bukan 10 orang. Jadi
di Excel ini tidak sesuai dengan angka-angka yang ada di samping ini. Jadi angka-angka di samping ini hanya menunjukkan kolom keberapa dan baris keberapa sel tersebut gitu. Bukan berarti ini adalah nomor dari nama-nama karyawan, itu tidak tentu atau tidak selalu seperti itu. Jadi kita menggunakan counter untuk menghitung jumlah berapa banyaknya. Kemudian kita menggunakan counter untuk menghitung berapa total berapa jumlah karyawan mungkin yang sudah menerima gaji, atau berapa jumlah karyawan yang sudah belum menerima gaji. Jadi kita menghitung jumlah per kolom. Jadi seperti itu supaya memastikan apakah sudah pas 22 orang atau tidak. Misalkan seperti ini, saya akan membuka file absen. Misalkan saya memakai absen bahasa Indonesia. Andaikan saja tidak ada yang namanya nomor seperti ini. Misalkan tidak ada nomor, kita hapus nomornya. Itu kan. Kita hapus nomornya. Kita clear contents. Ya. Terus kita nggak tahu nih berapa sih jumlah anak yang di sini. Kita dilihat dari NIM pun kita nggak tahu, karena NIM ini nggak dimulai dari 20 atau 21 belakangnya. Gitu kan. Jadi kita cukup untuk memakai counter. Yaitu adalah sama dengan yaitu kita tulis di bawah sini. Kemudian kan belum tentu nih, misalkan muridnya ada 28 anak gitu kan. Kalian melihat dari angka terakhir yang ada di sini. Padahal tidak ada 28 anak, dan ini tidak sampai 28 anak karena ada 4 kolom di sini, yang kosong dan tidak ada terisi nama. Dan di sini juga ada sekitar 6 kolom atau 2 kolom yang mengisi untuk keterangan. Jadi nggak ada 28 anak gitu kan. Terus gimana cara hitung? Kita pakai counter saja. Kita pakai counter, insert atau formulas, terus kita klik more functions, kita klik statistical, cari counter, ada di sini. Kita klik, kemudian kita blok. Kita perlu namanya dari atas sampai bawah. Oke. Kita oke. Nah, jadi total anak yang ada atau siswa yang ada di 1 PK2 adalah 22 siswa atau 22 mahasiswa, bukan 28. Jadi, counter ini berfungsi untuk menghitung jumlah kolom atau jumlah baris dan kolom yang ada. Kalau sum kan itu untuk menghitung jumlah angka, sedangkan kalau counter adalah menghitung jumlah kolom atau baris yang ada. Selanjutnya kita akan kembali ke pembelajaran, ke laptop kita. Selanjutnya, karena kita sudah mengerti hal ini, kita akan menggunakan pembuat rumus atau ikon sisipkan rumus. Jadi di sini kita coba sama seperti yang tadi. Di sini kita sama dengan, kita formulas dulu. Klik insert function. Cari insert functions. Di sini ada di bagian web. Di sini ada insert function. Di bagian more functions di paling bawah di bagian web. Dari for function kita langsung klik saja. Kemudian kita cari adalah counter. Go. Nah, ini sudah ada counter. Kemudian selanjutnya go, ada counter, kita klik OK. Dan sama. Hanya saja tadi melewati insert function, sedangkan kalau tadi yang di awal melewati statistical. Tapi hasilnya adalah sama, 8. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengedit rumus. Jadi misalkan saya ingin mengedit formula ini, rumus ini. Kemudian klik
in the formula bar. Jadi formula bar itu adalah di sini. Jadi jika kita ingin mengeditnya, kita tinggal tekan di formula bar aja. Jadi misalkan yang tadinya C10, kita klik di kita editnya di formula bar, misalnya jadinya C9. Nah, jadi dia akan muncul langsung 7. Jadi jika kita ingin mengedit suatu file, itu kita tinggal tekan aja selnya. Untuk kan seperti ini, kita kalau misalnya nggak tekan 2 kali kan nggak kelihatan ya rumusnya ya. Jadi kita tinggal ke 1 kali, terus kita lihat aja di formula bar. Pasti bakal ada rumusnya. Terus kalau misalkan mau ganti, tinggal ganti aja. Misalkan tadi C9 jadi C10. Dan dia berpengaruh ke sel yang kalian ingin ubah. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang memahami relatif versus absolut. Jadi, di sel K8 kita telah memasukkan rumus untuk menghitung FAT di total penjualan. Kita telah masukkan rumus sebagai sama dengan J8 dikali K6, seperti yang bisa dilihat di screenshot berikut. Jadi, kita coba ke FAT. Kemudian kita mengikuti rumus dari contohnya, yaitu J8 dikali K6. Di sini kita taruh di atas sini adalah 0,24. Sudah. Kemudian kita sama dengan di sini adalah J8 dikali dengan K6. Sama dengan 278,40. Nah, K6 adalah sel yang berisi persentase dari FAT. Nah, tadi di sini kita sudah mengikuti nih. Tahap pertama yaitu adalah J8 dikali K6. Kemudian, setelah memasukkan rumus, kami menyalin rumus menggunakan isi otomatis. Menangani ke bawah, seperti ini. Mungkin mereka langsung seperti ini. Sama ya, sama seperti yang dicontoh. Kemudian, dalam penyelidikan, kami menemukan bahwa rumus di sel K8 benar, tetapi sel lain salah kan rumus tersebut merujuk sel K6 sebagai relatif. Ini berarti bahwa ketika disalin ke bawah kolom, K6 juga ikut bergerak. Rumus di sel K9 memiliki value atau kesalahan. Kemudian, untuk memperbaiki semua kesalahan ini, kita hanya perlu mengubah rumus di sel K8 untuk klik 2 kali di sel K8. Jadi, untuk supaya tidak ada seperti ini lagi, kita klik di sini nih. Kita klik di sini, klik 2 kali di K8, kemudian kita kunci K6-nya. Kita kunci nih K6-nya pakai dolar di kanan kiri K. Kemudian, jika sudah, kita klik enter. Kita klik enter. Sudah. Dan ini berubah. Berarti kita harus klik contents dulu, baru kita tarik lagi ke bawah. Dan hasilnya seperti ini. Karena, kenapa tadi itu bisa menjadi value? Karena dia K6 ini belum dikunci. Jadi, si yang di bawah ini mengikuti rumus yang ada di K8. Padahal, padahal di K9 ini, J-nya ini beda. J8 sama J9 ini beda untuk nominalnya. Tapi di sini karena kita langsung lurus ke bawah tanpa dikunci, jadi yang di bawah ini ngikutin rumus yang di K8 tanpa mengubah yang ada di J9. Misalkan tadi kita undo seperti ini, terus kita klik. Tuh, dia pasti akan merujuk ke sini karena memang nggak dikunci, jadi dia semakin ke bawah, semakin ke bawah. Jadi di sini dia pasti di sini di K8 tuh dikali ke K8, padahal seharusnya di K6. Makanya kita harus mengunci K6 biar K6 ini tetap K6 terus sampai ke bawah seperti itu. Kemudian kita akan menerapkan tanggal dalam perhitungan. Jadi untuk memasukkan tanggal, kita ketik rumusnya, itu adalah kita cari dulu, kita coba deh, misalkan di sini kita bikin kolom baru, di sini adalah hari or tanggal, kemudian di sebelah sini adalah pendapatan.
Ya, di sini kita klik sama dengan sesuai dengan rumus yang ada di sini adalah sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Jadi sama dengan today. Jadi dia itu today itu kan hari ini ya. Jadi dia itu menentukan tanggal hari ini. Hari ini yang berada sesuai dengan di laptop kita. Jadi eh jadi di sini kan hari ini kan tanggal 5 bulan 4 2021. Nah, betul. Jadi dia 5 4 2021. Misalkan kita anuin ada nggak ya tomorrow gitu? Nggak ada. Jadi dia adanya today. Jadi dia adalah mencari atau menentukan hari ini, tanggal atau kapan bulan apa hari itu dari today. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan tanggal dan waktu saat ini. The formal step, kita klik formal step ini. Make sure you on formal step. Kemudian and then look at the function library group. Kita cari functions. Sudah, kemudian look at and click on the date and time book. Kita klik date and time book. Ada di sebelah sini ya. Dan di sini ada function library, kita ada tulisan di sini function library. Kemudian choose now. Oke. Ini dengan memakai menu ini di formulas di form function library, kita bisa menentukan waktu dan juga tanggalnya. Jadi di sini di bagian kedua ada tanggal dan waktunya, tapi di bagian pertama tadi cuma hanya ada tanggalnya saja. Jadi yang perbedaannya adalah yang tadi di sini menggunakan tanggal saja, sedangkan di sini adalah menggunakan waktu dan tanggal. Yang selanjutnya kita adalah untuk memisahkan hari dari tanggal. Jadi 20 Juni selanjutnya sama dengan day. Ada ya kita ini misalkan. Terus kita oh paham. Oh, jadi day ini adalah untuk menentukan tanggal berapa. Jadi itu adalah untuk menyendirikan tanggal dan harinya ya mungkin ini. Jadi ini hari keempat di bulan Mei atau tanggal keempat di bulan Mei gitu. Jadi untuk menentukan harinya atau tanggalnya. Kemudian kita untuk menentukan month atau bulan itu hanya dengan begini. Month, kita klik J17, kita enter. Bulan 5, benar bulan 5 ya teman-teman, bulan Mei. Kemudian sama dengan year. Kita klik year. Kemudian kita klik J18 lagi untuk menentukan tahunnya apa, tanggalnya apa, harinya apa. Dan tahunnya adalah tahun 2021. Jadi tanggal 4 day, bulan 5 month, dan tahun 2021 year. Jadi ini adalah untuk menyendirikan tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian selanjutnya adalah to calculate the number of days, years, and months between two days. Jadi di sini kita untuk menghitung jumlah hari, tahun, dan bulan antara dua tanggal. Ini sudah ada perbedaan ya, ini tanggal 1 bulan 5, tanggal 4 bulan 5. Terus bagaimana sih cara kita untuk menghitung jumlah hari dan bulan antara dua tanggal? Kita coba masukkan rumusnya saja, sama dengan di sini saja ya. Lalu di sini di 20 sama dengan masukkan rumus sama dengan day. Cell the contents the first date. Kemudian kita tutup. Dikurang day. Cell second date. Oke.
kita kurung, kita jadi min 3 artinya 3 hari sebelum tanggal 4 itu adalah tanggal 1. Jadi kita untuk menghitung berapa hari sih dari tanggal 1 ke tanggal 4 itu adalah 3 hari. Jadi dari tanggal 1 ke 4 itu adalah menutup kita akan melewati 3 hari. Tapi kalau misalkan seperti ini. Kita ubah ininya jadi yang tanggal 4. Kemudian yang J18 nya kita ubah jadi I18. Maka dia sama, cuman tadi tuh ada minusnya karena kan dia mundur ya dari atau maju ya jadi kurang dari 3 hari itulah tanggal 4. Sedangkan ini nggak ada minusnya, jadi sebelum tanggal 3 hari dari tanggal 4 itu adalah tanggal 1. Jadi ini adalah menentukan berapa banyak hari yang kita lewati dari tanggal 1 ke tanggal 1-nya lagi. Kemudian selanjutnya adalah using mathematical functions. Menggunakan fungsi matematika. Dalam topik ini kita akan belajar cara membuat fungsi yang lebih canggih yang memungkinkan Anda membuat kalkulasi berdasarkan beberapa input. Di sini ada fungsi int dan round. Jadi kita langsung aja, di sini ada contohnya nih. For example, int 95,77. Kita buat sheet baru, tadi di sini ada sheet baru. Kita sama dengan int, ada rumusnya ya guys. Jadi fx, di sini ada int-nya sudah ada formulanya. Dan kita tutup buah kurungnya 95,77. Sesudah itu kita langsung klik enter. Dan benar, hasilnya adalah 95. Terus jika misalkan kita ingin mencari sebentar. Misalkan kita bulatkan jadi int ini adalah fungsi untuk membulatkan angka ya, seperti yang tadi. Misalkan di sini 95, di sini sudah ada 97, misalkan di sini adalah 6,8 atau 7,80, 95,45, 20,15, 67,18. Contoh sudah kita buat. Kemudian misalkan kita satu-satu ya guys, misalkan sama dengan int ini 65 sama dengan int ini sama dengan 70 sama dengan int 95. Coba andaikan saya di sini tulis 98. Apakah dia akan terbulat atau enggak? Saya kurang tahu. Nah, kita coba 20 int 67. Jadi dia itu hanya menghilangkan titik, seperti itu, hanya menghilangkan angka di belakang koma. Jadi dia tidak membulatkan, tapi dia hanya akan mengambil angka di depan koma saja untuk rumus int. Kemudian kita menggunakan rumus round. Kita coba. Tadi int ya, kita ketik aja di sini. int sini round. Apakah perbedaannya? Jadi kita akan cari perbedaan keduanya. Kita ratakan tengah dulu. Kemudian kita coba, rumusnya adalah sama dengan round. Salah. Sama dengan round. Jadi kita coba rumusnya dengan menggunakan rumus round. Jadi round itu kita akan coba satu aja kali. Kita coba satu dulu, 65,58. Apakah hasilnya sama dengan int ataukah ada perbedaan? Kita coba. Kita klik aja 65,58 atau di 4.
Klik enter. You've entered the few arguments for these functions. I don't know what this means. Ini sepertinya dia harus punya kayak banyak angka gitu ya. Misalkan kita coba di sini sebentar. Kita kasih banyak angka dulu di belakang. 45, 32 sembarang aja, udah. Enter baru kita anuin row. Tetap nggak bisa guys. Jadi aku kurang paham sih. Aku kurang paham sama yang ada, sama yang round ini. Tapi coba kita coba ini di belakang ini. Jadi step itu ada koma 2. Kita coba aja. 65,58. Oh, aku mulai paham guys. Jadi round ini adalah mengambil angka di belakang koma sesuai dengan berapa angka yang kamu pakai. Misalkan ini saya misalkan ini tadi saya pakai koma 2, artinya saya ingin mengambil 2 angka di belakang koma. Kalau INT kan hanya mengambil angka depannya saja, sedangkan angka di belakang koma tidak diambil. Tapi kalau di round ini, kita bisa menentukan kita mengambil angka berapa di belakang koma. Misalkan saya di sini saya coba untuk memakai misalkan koma 1 sama dengan round. Kita klik ini, kemudian kita koma 1. Apakah bisa? Kita coba ya guys. Kita klik, bisa. Dan dia membulatkan. Jadi yang tadinya 58 dia buatkan jadi 6. Jadi jadi round ini akan membulatkan angka tersebut jika kita minta hanya 1 di belakang koma. Jadi apabila kita minta koma 1 atau kita minta 65,1 hanya 1 saja di belakangnya, maka dia akan membulatkan. Tapi kalau misalkan kita minta 2 angka di belakang koma, itu dia akan tetap memakai yang ada di sini, yaitu 58. Jadi round ini adalah untuk menentukan. Round ini adalah untuk menentukan berapa angka yang harus ada di belakang koma, apakah 2 ataukah 1. Kemudian kalau INT ini itu adalah pengambilan angka di depan koma, jadi hanya angka depan koma yang dia ambil. Itu yang saya tangkap dari materi the INT and round functions ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang the rounded and rounded functions. Jadi di sini kita buka formulas lagi guys. Kita buka formulas, kemudian di sini kita cari math and trick book. Nih, ada di sini guys, math and trick udah langsung dapat di functions library. Kalian kalau langsung lihat aja ininya di bagian bawah. Kalau nggak ada di sini kalian berarti cari aja function library ini berarti ini gitu. Kita math and trick, kita tekan, kemudian kita cari round up and round down. Kita coba, kita cari R. Udah ketemu guys, inilah round down and round up. Kita coba aja kali ya round up. Kita pakai round up dulu. Terus kita number kita pakai ini juga 65,58. Kemudian 6 digitsnya adalah 2. Atau kita pakai misalkan kita pakai apa aja, jadi 59 dong. Jadi dia kayak dibulatkan gitu nggak sih? Terus kita misalkan kita pakai jadi misalkan 1, jadi 65,6. Kita 2 aja kan, kita bedakan. Nah, jadi ini kita sendirikan dulu, kita pisah. Jadi ini semua itu adalah hasil dari ini. Jadi ini yang tadi kita anu ke sini, kita taruh di sini. Jadi ini berbeda dengan round. Kalau round up ini dia naik ya sepertinya, karena dia itu kayak 59, ini sedangkan ini 58. Tapi untuk 65, jadi mungkin dia tuh 58. Jadi mungkin 58 ini dia bulatkan menjadi 59. Saya kurang paham dengan matematika pembulatan seperti ini. Tapi kalau saya
saya asumsikan bahwa roundup ini sebenarnya memiliki struktur yang sama, memiliki definisi yang sama dengan round, hanya saja dia naik. Jadi dia menaikkan angka di belakang koma atau angka di belakang koma, makanya saya bisa dinamakan round up. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai round down, kita coba saja pakai round down. Ini kan tulis aja di sini round up. So, kita tulis round down. Kita coba pakai, kita buka lagi formulas, math and trick, kita cari round down. Kita klik. Kita klik di 4, kemudian kita 6 digitnya kita klik 2. Oke. Nah, jadi round down sama hasil dari round ini sama, 65,58. Kemudian hasil dari round up ini berbeda sendiri, yaitu 9, karena mungkin cara kerjanya mungkin dia akan menaikkan 2 angka di belakang koma, menaikkan 1, 2 angka di belakang koma. Coba kita ganti ini menjadi 3, apakah yang terjadi? 65,585. Jadi dia akan menaikkan angka belakang dari nominalnya sendiri. Jadi seperti itu, dia akan menaik. Jadi round up ini adalah sistemnya itu adalah menaikkan angka paling belakang. Jadi misalkan kita taruh di sini adalah 4, apakah yang terjadi? Apakah dia akan jadi 6, 63, atau misalkan 5846? Kita bener. Ternyata dia angka di paling belakang akan dia naikkan 1. Jadi kayak angka di paling belakang itu akan dia tambah 1 gitu. Jadi lebih tinggi 1 dibandingkan nominal aslinya. Jadi misalkan yang tadinya 65,5845 jadinya dinaikkan 1 jadinya 65,586. Itu yang saya tangkap dari sistem round up, round down, round, dan INT. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan the sum if function. The sum if function. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai the sum if functions atau fungsi dari sum if itu sendiri. Jadi di sini kita disuruh untuk membuka worksheet kita. Jadi di sini saya akan kita akan ketik strawberry cells karena kita akan mencari strawberry cells. Kemudian kita klik math and trick, kita cari sum. If. Kemudian rangenya itu adalah B3 sampai sedang kriterianya adalah strawberry. Karena saya kurang paham ya di bagian sum if, jadi saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu saya akan membahas mengenai using the quantitative statistical function. Jadi di sini kita buka yang bahasa Indonesianya. Oke. Jadi kita akan menggunakan fungsi statistik quantitative. Klik ke dalam sel B13. Sebentar, ini kita hapus dulu. Kita hapus B13 sama dengan quantitative. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. Jadi dia D3
sampai D12, kemudian dia klik view tabung. View tabung. Please enter to see the formula result. Jadi mungkin ini 0 karena emang saya di sini nggak ada mengisi apa-apa ya. Coba kita lihat contoh F dari atas ini itu ada Wednesday. Jadi ada kayak berbagai hari gitu. Mungkin kita akan coba untuk isi kayak berbagai hari juga ya. Mungkin di sini kita tulis date-nya. Kita tulis date now. Oke. Terus di sini adalah second. Wait. 3, 5. Sini mungkin 3 Mei 2021. Kemudian kita isi saja tanggal-tanggal. 5 Mei 21, 10 Mei 2021. Nah, saya akan coba untuk 4 ini dulu ya. Saya akan coba di sini tadi ada 3, kita ubah menjadi F3 sampai F6. Terus kita cari di sini, kita klik enter. Dan sama saja, hasilnya adalah 0. Saya nggak terlalu yakin, atau saya juga nggak terlalu paham mengenai kontif dan juga SUMIF ini maksudnya apa. Karena mungkin bahasanya yang kurang saya mengerti dan juga tidak ada cara-cara atau langkah-langkah berupa gambar yang bisa saya ikuti. Jadi sedikit kesulitan saya dalam hal ini. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai using financial functions. Jadi sintaks untuk file PMT fungsinya adalah sama dengan PMT, rate, NPER, EV, FV, and type. Rate itu ialah menilai. Ini adalah tingkat bunga pinjaman tahunan. Jadi rate ini adalah digunakan untuk menghitung tingkat bunga pinjaman tahunan. Kemudian ada NPER. NPER ini adalah jumlah total pembayaran yang harus dilakukan untuk pinjaman. Kemudian ada PV. Ini adalah nilai sekarang dari investasi atau nilai pokok. Kemudian ada FV. Ini adalah jumlah investasi yang Anda inginkan di akhir pembayaran di terakhir pinjaman. Karena itu FV FV is 0. Kemudian tipe atau type itu ialah masukkan 0 untuk akhir bulan atau masuk 1 untuk awal bulan saat pembayaran akan dilakukan. Mari kita gunakan informasi sebelumnya untuk menghitung angkanya dan melihat apakah Anda membeli mobil tersebut sebagai berikut. Untuk mengikuti contoh ini, saya sudah membuka lembar kerja yang ingin kita gunakan untuk menghitung rumus ini. Kemudian ketika informasi berikut ke dalam sel relevan dengan di kolom A on the worksheet. Kemudian kita tambah sheet aja. Enter interest rate of di C4. Jadi kita ketik 0,0005% di sel 4, C4. This is 1/12 of a 6% annual rate. This example interest rate is little
is relating to a single repayment period and not an annual rate. Note that this is a simple example and that interest rates and the repayment period differ depending on various conditions as well as credit scoring. Jadi ini masukan di sini adalah masukkan suku bunga 0,05% di sel 4. C4 ini adalah 1/12 dari tingkat tahun 6%. Contoh suku bunga ini berkaitan dengan satu periode pembayaran kembali dan bukan tingkat tahunan. Perhatikan bahwa ini adalah contoh sederhana dan bahwa suku bunga dan jangka waktu pembayaran berbeda tergantung berbagai kondisi pinjaman, serta penilaian kredit. Masukkan periode pembayaran dalam beberapa bulan saat pinjaman akan berakhir di sel C5. Untuk contoh ini, kami akan menggunakan 36 bulan. Jadi, di sini seharusnya saya tulis 0,005%. Di sini saya tulis 36 bulan. Kemudian di sini jangan pakai persen, kita nggak pakai persen. Kita hapus dulu. Nggak bisa, ini karena mungkin ada masalah di percentage. Kita general dulu, specific format ada 36 bulan. Kemudian jumlah pinjaman dimasukkan ke dalam sel C6 sebagai 30.000. Kita taruh di sini 33 juta aja kita taruh. Sudah kita taruh. Kemudian masukkan nilai masa depan hanya jika pinjaman akan memiliki saldo tunai yang harus dibuat pembayar pinjaman dan lunas. Jika tidak, masukkan 0. Masukkan 0. Kemudian rumusnya akan dibangun di sel 8 sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah PMT sama dengan C4 di koma dengan C5 di koma dengan C6 di koma 0 kemudian di koma 0. Kemudian dan hasilnya adalah 83,4110. Ini kalau misalkan kita memakai lewat formulas, kita coba cari more functions, kita cari PMT. Ini kita dapat. Kemudian kita rate-nya adalah 0,005%. Atau kita langsung klik aja di sininya. N-nya adalah 36 bulan, EV-nya adalah 3 juta, FV-nya adalah 0, tipe-nya adalah 0, sama ya guys. Jadi hasilnya adalah min 83, min 83, 410. Ini jika kita dekatkan hasilnya sama. Kita geser sampai sini aja. 834103. Kalau di saya adalah 83410, kalau di sini adalah 834. Karena saya menggunakan 3 juta bukan 30.000. Jadi nominalnya berbeda. Dan ini biasanya saya sering pakai di matematika untuk menghitung suatu uangan. Saya lupa namanya apa, tapi ini saya sering pakai di pelajaran matematika pada saat semester 1. Dan ini diajarkan oleh dosen saya lewat Excel, dan saya sudah paham mengenai pemakaian ini, rumus ini. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan logika kondisional dalam sebuah rumus. Jadi kita di sini akan belajar mengetahui fungsi-fungsi dari rumus-rumus yang belum pernah kita ketahui. Misalkan di sini tadi kita hapus dulu yang ini, yaitu fungsi if. If function adalah suatu rumus dengan nilai sesuai dengan kondisi. Rumus ini berarti bahwa kondisi tertentu atau uji logika terpenuhi. Tindakan pertama atau jika benar dilakukan, jika tidak tindakan kedua jika salah diambil. Kemudian untuk mencoba itu kita pakai
Kita tekan dulu F dulu kali ya. Kita cari F dulu adalah 100 juta. Kemudian coba kita langsung aplikasikan rumusnya saja. Apakah bisa atau tidak. Sila C2. Di C2 ya kita buat. If kurung B2. Sebentar guys. Jika sebentar kita sama dengan if B2 itu sama dengan dolar, ini artinya untuk mengunci, sama dengan sebentar. Oke. Ini F-nya kita kunci terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Dikunci. Kemudian koma. Kedua atas. Value if true. Kemudian value it false. Kita coba aja. Value if true. Jadi tadi kan di sini value if true adalah sesuai anggaran dan value it false adalah melebihi anggaran. Jadi jika 100 juta itu sama dengan 20 juta atau kita memiliki uang 100 juta, kemudian kita pakai 20 juta. Nah, apakah itu sesuai anggaran atau melebihi anggaran? Malah, itu adalah value if true atau sesuai anggaran karena 20 juta ini kita hanya memakai 20 juta, tidak lebih dari 100 juta. Kalau misalkan kita memakai sekitar 150 juta atau 100 juta, maka dia akan berubah menjadi tadi value it false atau melebihi anggaran. Dan saya kasih contoh misalkan bagaimana kalau 20 juta kita ganti dengan 150 juta. Apakah yang terjadi? Value it false. Jadi ketika harga atau anggaran yang kita keluarkan melebihi dari anggaran yang kita terima, maka itu adalah melebihi anggaran namanya atau value it false. Tapi jika anggaran yang kita pakai tidak atau kurang atau di bawah dari anggaran yang kita terima, maka itu akan value it true atau sesuai anggaran. Jadi kita dapat tahu apakah pengeluaran kita ini melebihi anggaran atau sesuai anggaran gitu, dengan memakai metode if, rumus if ini dalam Excel. Selanjutnya kita sudah bahas ini. Selanjutnya kita akan menggunakan cara ini, yaitu if C5 kurang lebih B5. Kita akan coba cara ini. Kita akan coba di bawahnya saja. Sama dengan if kurung C5. Oh, ini ya berarti C5. Kemudian ini tanda seperti ini. Kalau kita tekan ini, setelah itu kita koma 500, tambahkan buka kurung C5 dikurang 150 juta tutup kurung dikali 7% di koma 500. Kita akan lihat apa yang terjadi. Oke.
Jadi ada kesalahan ya. Ini kali ya. Jadi hasil atau bonus yang kita terima dari sales made dan predicted sales itu adalah 500 juta. Jadi hasil dari prediksi sales atau sales made ini maksudnya adalah gimana ya? Harga jual kita. Jadi misalkan kita dapat harga beli itu adalah 100 juta, kemudian kita jual 150 juta, atau misalkan bagaimana ya? Jadi mungkin ini saja sih yang dapat saya berikan penjelasan mengenai logical test follow it true atau follow it false. Tapi kalau saya pikir lebih gampang untuk menggunakan yang ini karena kita dapat tahu apakah itu melanggar atau tidak. Karena menggunakan rumus yang kedua kalau menurut saya cukup sulit karena saya paham dengan rumus yang pertama dibanding yang kedua. Setelah itu Oke, di sini ada berbagai macam operation atau function. Yang pertama ada sama dengan, kurang dari, lebih besar dari, lebih dari atau sama dengan tidak, lebih dari atau sama dengan kurang, dari atau sama dengan, tidak sama dengan, di mana 1 hingga 30 ketentuan dapat dipenuhi dan 1 hingga 30 ketentuan harus dipenuhi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dan. Fungsi dan ini adalah kita coba aja kali ya biar kita tahu hasilnya itu gimana. Kita buat sheet baru aja atau enggak kita hapus saja. Kita lihat di bawahnya aja kali ya. Kita terus aja sini namanya nama saya Novi Pras dulu Kila. Ada 4 college students. Kemudian untuk tes pertama itu ada 58, 89, 65, 43, kemudian di sampingnya tes kedua 79, 55, 88, 65. Ini ada rumus itunya, pensinya. Kita generalin dulu. Oke, sudah semua. Di sini adalah resultnya. Nah, tabel sudah sesuai dengan contoh. Lalu kita akan mengaplikasikannya sekarang juga. Kemudian di sini adalah kita tinggal klik sama dengan, karena ini saya tidak yakin ini sama dengan dan, jadi saya akan memeriksa yang di bahasa Inggris. Jadi kita cari N, pakai N ternyata. Pakai N, dan kemudian dalam kurung B12. B12. Bentar. Oh, di sini. Kalau saya B9 karena saya berada di anak pertama berada di B9, jadi saya akan pakai jadi saya akan pakai C9 ya, karena di sini dia B12-nya adalah nilai tes pertama dari student 1 dan di sini adalah C9 adalah nilai pertama dari student 1. Jadi saya akan pakai ini, kemudian ini sama dengan 48, D12 saya akan pakai, atau D9 saya pakai. Kemudian begini dengan 85. False. Saya sudah mendapatkan jawabannya. Jadi, apakah? Jadi kan kita tadi mengetahui bahwa adalah lebih dari atau sama dengan tidak. Jadi, apakah
58 lebih dari atau sama dengan 48 dan desimal apakah lebih dari atau sama dengan 85? Dan jawabannya adalah false, yang artinya salah. Berarti ini adalah tidak sesuai, tidak sesuai kayak melebihi atau sama dengan 45 ataupun 85. Kita coba untuk langkah selanjutnya. Mungkin di sini saya akan mengunci yang ini ya. 48-nya salah. Agar lebih efektif. Sebentar ini aku hilang ya. Oh. Ini bisa. Atau kita langsung tarik aja ke bawah. Apakah bisa kalau tarik ke bawah? Oke, bisa guys. Karena kita tuh sebenarnya nggak perlu kunci angka yang ini ya, karena ini udah kayak permanen gitu, bukan dari sel, jadi nggak perlu dikunci. Dan ini hasilnya. Jadi di sini, apakah 65 lebih dari atau tidak sama dengan 48? Ya, 65 adalah lebih dari 48 tentunya. Kita tahu itu. Kemudian D11 88 apakah lebih dari 85? Iya, lebih dari 85 dan itu benar. Hasilnya adalah benar. Jadi yang false ini adalah angka-angka yang kurang dari 45 dan 88. Kurang dari 45 dan 85. Sedangkan yang true ini adalah nilai yang lebih dari 45 atau 85. Seperti itu. Jadi dan ini adalah menunjukkan apakah nilai siswa tersebut lebih dari KKM atau kurang dari KKM. Mungkin itu akan bermanfaat sekali bagi dosen atau guru untuk menentukan nilai mahasiswa. Seperti itu. Setelah itu, fungsi OR. Itu OR function kembali benar, kembali true jika ada argumen yang benar, dan kembali false jika semua argumen salah. Dalam contoh berikut, siswa harus lulus dari satu mata pelajaran dengan setidaknya 60%. Kita akan di sini aja, selanjutnya di sini aja lagi, result tool, dengan memakai rumus OR function. Jadi kita sama dengan OR, kita klik tadi B8 saya pakai C9 sama dengan 0,6 B8 miskin seperti ini 0,6 C11 sama dengan 0,6 true. Jadi apakah 58 itu lebih dari 0,6? Apakah C10 lebih dari 0,6? Dan apakah C11 lebih dari 0,6? Dan semuanya adalah benar. Bahwa nilai tersebut adalah lebih dari 0,6. Kemudian kalau misalkan kita coba tes kedua dengan misalkan nilai KKM adalah 76. Kita coba lagi ini. Kita coba ini terbalik, maaf teman-teman, terbalik. Dan di sini, oh my god, no. Sebentar. Kemudian di sini 8. Tujuh, 6. Yes. True. That is true. Ya, jadi seperti itu mengenai OR function.
Setelah itu adalah menggunakan fungsi teks. Fungsi teks di Excel sangat berguna saat bekerja dengan banyak data teks dalam bekerja. Ada berbagai macam fungsi teks untuk mengekstrak, memangkas, atau menggabungkan bagian dari string teks di Excel. Kami akan menyelidiki beberapa di antaranya dalam topik berikut. Yang pertama adalah fungsi concat. Concat kita coba aja, misalkan sama dengan concat text 1 itu adalah ini, Novi, kemudian saya ingin menggabungkan atau menggantikan selnya. Kemudian saya klik sel 5, klik enter. Maka jadinya adalah bergabung seperti ini. Tapi kalau misalnya kita coba concat B5 sebentar B9 seperti yang disebutkan pada tanggal ini. Saya mengikuti rumusnya di materi, saya klik enter, jadi adalah sama, Novi 58 seperti ini. Atau misalkan kita ingin menggabungkan nama pendek dan nama panjang kita, tapi kita malas untuk menulis atau ketik gitu kan, kita tinggal kita ketik dulu nama belakang kita, kemudian kita sama dengan Novi atau sama dengan Novi, kemudian ini seperti ini, langsung klik A9 lalu klik enter. Sebentar. Oke, di sini ada A9. Oh, kita klik dulu concat. Saya lupa. Concat. Oke, jadinya adalah Novi Putri. Bisa juga ini adalah dikasih spasi Novi Putri. Jadi, concat ini adalah berfungsi untuk menggabungkan satu teks dengan teks yang lainnya dalam satu sel. Jadi itulah fungsi. Misalnya kalian ingin menggabungkan nama kalian, nama belakang kalian dengan nama depan kalian bisa memakai fungsi concat. Dan untuk memberi jarak, kalian bisa langsung aja kasih petik 2 di sini, lalu kalian langsung spasi, begitu saja. Kemudian selanjutnya adalah fungsi trim. Fungsi trim itu adalah menghapus spasi, dihapus dari teks di sel E3. Oke, jadi kita akan menggunakan fungsi trim. Ya, selanjutnya kita akan trim function. Kita akan melakukan trim function, yaitu kami akan menggunakan concat bekerja untuk contoh ini. Kita coba bawa. Coba kita sumber kerja ya. Kita coba sama dengan trim, kemudian misalkan B14, kemudian klik enter. Kita coba lagi di sini trim, kita klik misalkan sebenarnya trim ini sama saja ya, seperti ini kan, ini trim ini seperti ini. Kalau kita klik ini, klik enter, maka akan muncul sama atau angka sama. Maka misalkan saya seperti ini, atau saya tidak menggunakan rumus trim, saya langsung sama dengan, lalu klik ini, sudah menghasilkan 8 tanpa rumus trim. Trim ini adalah menghapus spasi yang tidak diinginkan dalam sel. Trim adalah menghapus spasi yang tidak diinginkan. Kita coba aja kali di sini ya. Trim. Jadi ini yang tidak saya inginkan dalam sel.
kita sebentar, saya jadi kayaknya trim ini adalah kayaknya seperti hanya memindahkan data aja ya, dari misalkan dari sel C9 jadi di D16, dan itu memakai rumus trim seperti itu. Kemudian menyelidiki kesalahan rumus ini kita dapat melihatnya di jar help. Kemudian kita klik ini help. Nah, itu adalah cara gampangnya tanpa kalian harus mengetik klik shift F1, kalian hanya tinggal mengklik help di bagian atas. Di sini, di bagian atas ini, kalian klik ini help. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah mencari formula errors. Dalam mencari formula errors, kita cari sini formula errors. Ini saya sudah harus katakan. Di sini adalah salah satu penyebab dari formula itu kenapa rumusnya adalah error dalam rumus, atau formula itu adalah errors. Kalian bisa langsung aja cari di menu bar help, tekan ini, klik ini tandanya atau help, kemudian kalian cari aja formula errors, atau mungkin kebingungan lainnya atau kesalahan-kesalahan lainnya yang mungkin kalian tidak tahu apa penyebabnya, kalian bisa langsung aja cari di sini. Setelah itu kita X. Setelah itu, jadi di sini ada berbagai macam ya. Jadi ref itu menunjukkan bahwa referensi selain tidak valid bisa tekan rumus. Ada juga value, berarti operator atau syntax yang salah memasukkan rumus. Ada juga name, salah. Kemudian ada banyak kesalahan atau error-error yang diakibatkan oleh kesalahan penulisan kita, atau kesalahan pengetahuan kita, atau pengetahuan kita. Jadi banyak banget kesalahan atau yang membuat suatu error dan membuat hasilnya itu salah, banyak banget. Jadi kita harus tetap teliti dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian Anda akan melihat sebentar kita lihat di sini oke. Di sini you will see circular reference tab by consulting the status bar. Saya di sini, di bawah sini, dia ada di bawah sini, tapi di saya nggak ada, ini hanya worksheet gitu. Kemudian akan pada berikut. Kita coba aja ini ya, mungkin siapa tahu kita ada. Tapi nggak bisa guys, ini langsung bisa. Jadi ini itu adalah pemberitaan kepada pengguna melalui kata dialog saat membuka kerja seperti yang dilakukan atau kabar berikut. Kita dekatkan. Jadi formulanya ini tidak tepat atau mengubah reference dan memindahkan formula ke cells yang berbeda. Jadi ini adalah peringatan yang muncul ketika kita mencoba untuk memindahkan formula atau mengubah referensi ke sel yang berbeda. Misalkan seperti ini, saya memindahkan ini ke sini, bisa. Saya tidak tahu bagaimana, kenapa itu tidak bisa. Kemudian selanjutnya, mungkin tadi saya ada, oh ya, ini dia. Di sini
Sini kita tekan ini. Di sini adalah contoh dari di sini, contoh dari yang ditunjukkan di rangkuman. Inconsistent formula. Ini adalah kesalahan yang muncul di pojok kiri atas sel. Lalu error checking icon akan muncul untuk membantu Anda memperbaiki kesalahan seperti yang disebutkan pada tanggal berikut. Jadi dia tuh hasilnya benar, tapi cuman ada R ininya, berarti kita melakukan suatu kesalahan atau ada suatu berarti kita sudah melakukan kesalahan yang terdeteksi dengan error checking. Seperti itu, makanya error checking icon ini muncul untuk membantu kita untuk memperbaiki kesalahan kita agar tidak error kembali. Selanjutnya adalah Anda dapat mengunjungi error checking icon di pemeriksaan formula. Di sini ya, formulas, kemudian formula auditing, error checking. Di sini ada circular, kita coba. Sebuah reference, ini tidak bisa saya pencet ya, karena sepertinya saya tidak tahu kenapa nggak bisa dipencet. Saya kurang tahu juga, tapi yang terpenting ini untuk mendapatkan bantuan kita bisa langsung ke formula auditing di formulas dan langsung aja kita tekan error checking, lalu kita tekan circular reference. Kemudian selanjutnya klik 2 kali pada E10 di produk SKP. Jadi untuk memperbaiki ini kita harus memasukkan rumus yang benar agar tidak ada lagi error checking seperti ini. Seperti itu. Saya kurang tahu nih kesalahan di mana. Kalau ini sudah benar, sudah ada 138, sudah benar, sesuai dengan perhitungan. Saya tidak tahu kesalahan di mana. Tapi jika kalian ada kesalahan rumus atau gimana, kalian harus ubah rumus menjadi rumus yang benar agar tidak ada terjadi error checking lagi. Selanjutnya adalah menetapkan rentang bernama dalam rumus. Jadi kita akan coba ya untuk memakai ini, produk ini, kemudian kita klik define names, kita klik ini, salah, kita klik ini dari atas ke bawah, kemudian produk, salah, kita define names, kita klik products, sudah sama ya, dan klik OK. Sudah saya aplikasikan sama seperti yang sudah ditekan di rangkuman. Selanjutnya kita akan mengedit tentang bernama. Jadi define names, cari ini names, kemudian select name manager, kemudian klik on edit button, pilih name of range or location to which it perfects. Oke. Kemudian discuss. Oke, jadi begini hasilnya. Saya tidak tahu apa yang berubah karena ini di beberapa bahasa Inggris dan saya kurang bahasa Inggris, tapi saya sudah menerapkan rumusnya yang telah dicontohkan. Kemudian kita create from selection. Oke, so kita ini akan kita blok semua.
tebak semua dulu, kemudian kita cari read from selections ini, kemudian kita klik top row and left column seperti yang di contoh, lalu kita klik OK. Setelah itu using range names in a formula. Untuk yang terakhir ini saya kurang paham ya gimana cara pengerjaannya, karena emang ini dalam bahasa Inggris dan cukup sulit untuk menjelaskannya, karena juga saya tidak terlalu pandai dalam bahasa Inggris, dan itu semua yang tadi sebelum-sebelumnya adalah rumus-rumus yang sudah saya terapkan dan saya contohkan di Excel saya sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua. Dan maaf jika saya ada rumus-rumus yang saya kurang paham atau kurang tahu dan saya tidak bisa mengerjakannya, karena memang manusia tidak luput dari suatu kesalahan, dan manusia juga pasti ada saja sifat kurang tahu atau kurang paham atau juga kurang ilmu mengenai, saya kurang ilmu dengan bahasa Inggris, dan saya sudah mentranslate ke bahasa Indonesia, hanya saja translator tersebut tidak 100% selalu, maksudnya kayak selalu bikin saya paham. Jadi ada juga translator yang malah bikin saya tambah bingung sampai saya harus melihat file aslinya lagi. Jadi untuk itu saya berterima kasih banyak. Saya Novi Putra ini, jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang mungkin kurang pantas untuk didengar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Putra ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.